Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan setelah perang dunia antara suami istri kemarin. Kali ini Wujo mendapatkan balasan atas kelakuannya tersebut. Terlihat sekujur tubuhnya merasa sakit karena dia telah dihajar oleh sang istri. Kesialan ini tak luput dari Yupeng karena menurut Wujo setiap kali bertemu dengannya ia selalu mendapat sebuah masalah. Tetap saja meskipun istrinya galak, Wujo kembali mencarinya yang akhirnya ia pun menemukannya. Dia tengah berada di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan nama pesta kali ini guys, pesta sastra merupakan undangan bagi setiap orang yang memiliki kemahiran dalam seni. Kimo yang merupakan seorang penulis tentu kedatangannya ke tempat ini adalah untuk memperlihatkan tulisannya yang berupa puisi. Setelah melihat keberadaan istrinya, Wujo berniat ingin menghampirinya. Tapi tanpa diduga muncullah sekumpulan wanita yang mendatangi Kimo. Mereka malah menggosipkan beberapa informasi di keluarga Qin. Ketiganya seperti meremehkan sosok suami dari Kimo yang dikenal sebagai pemuda sampah. Mereka tertawa keras dan mengira Kimo ini tidaklah beruntung karena mendapat sosok sampah seperti Wujo. Awalnya mereka memuji kemahiran Kimo dalam hal seni, tapi sebenarnya mereka seperti memojokkannya karena di sana salah satu dari mereka meminta agar Kimo segera membuatkan sebuah puisi dan memperlihatkannya. Tenang seperti air dan mengamuk seperti api, itulah sikap yang kita lihat dari sosok Kimo. Meskipun ia terus saja dibully, tapi dia tetap tenang dan menjawab semua pertanyaan dari cecunguk ini. Kimo mencoba menolak keinginan dari ketiganya dengan berdalih kalau puisinya tak ada yang bisa memuaskan mereka. Jelas saja mendengar hal itu salah satu dari mereka lantas beranggapan bahwa ternyata Kimo ini sebenarnya tidaklah bisa menulis sebuah puisi. Kembali semua orang pun memojokkannya dan mengira berita mengenai Kimo yang merupakan wanita berbakat sebenarnya adalah kebohongan. Jadi dengan begitu mereka mengklaim gelar yang diberikan kepada Kimo merupakan gelar yang palsu. Karena nyatanya jika gelar itu benar adanya, maka kemungkinan Kimo pastinya tidak menikah dengan seorang pria sampah. Di sana ocehan demi ocehan terus terjadi, sampai akhirnya Qinci pun tiba dan menghentikan mereka semua. Ia menanyakan situasi Kimo apakah baik-baik saja. Qinci juga berjanji akan memberikan sebuah pelajaran kepada mereka semua. Tapi niatan itu malah dihentikan Kimo. Alih-alih merasa benci, Kimo malah membiarkan mereka untuk mengoceh sesuka hati. Tentu saja penghinaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sang suami alias Wujo yang melihat istrinya ditindas, ia kemudian bertekad dan berjanji untuk membalaskan dendam sang istri. Dengan secari kertas dan sebuah pena, Wujo perlahan mulai menulis sebuah kata dan kalimat yang dia rangkai menjadi sebuah sastra puisi. Ia berniat memberikan puisi ini kepada istrinya secara diam-diam. Kembali di saat yang sama Yupeng datang menghampiri Wujo dengan sebuah perasaan gembira. Dia berterima kasih karena semua teknik dari bukunya ternyata sangat berhasil. Yupeng merasa kebingungan dengan apa yang kini dibuat Wujo sampai-sampai kertas barusan dibuat sebuah origami dan dilemparkannya. Sepersekian detik kertas tersebut akhirnya sampai di meja sang istri. Tentu Yupeng melihat ini ia tambah kebingungan dengan teknik apalagi yang kini diperlihatkan Wujo. Langsung saja salah satu cecunguk tadi kemudian melihat sebuah origami di meja Kimo dan membukanya. Lalu apa yang terjadi guys? Ya, awalnya cecunguk ini terus saja mengoceh dan terus meremehkannya. Tapi seketika matanya terbelalak yang sepertinya ia melihat adanya kejanggalan yang tertulis dalam kertas tersebut. Kedua temannya tentu merasa penasaran dengan apa yang terjadi yang sampai membuat Hong Ying itu menjadi kaku tanpa kata. Keduanya merebut kertas tersebut lalu membacanya. Ketiganya langsung terkejut bukan kepalang ya, karena ternyata puisi ini sangat luar biasa.
Dan dengan begitu mereka pun merasa sangatlah malu karena tadi telah meremehkan Kimo. Kinci yang ada di samping Kimo dia juga menjadi kaget dan terus bertanya-tanya. Ia sangatlah kagum dengan Kimo, menurutnya dengan adanya puisi semacam ini maka Kimo tidak akan kalah dengan seorang cendekiawan. Jelas situasi semacam ini membuat Kimo sangatlah kebingungan. Ia sebenarnya juga bertanya-tanya siapa yang telah membuat puisi ini karena bukanlah dia yang membuatnya. Meski begitu, Kimo merasa sangatlah senang hingga ia pun akhirnya mendapatkan pencerahan dari kata-kata puisi itu. Tubuhnya terlihat mengeluarkan cahaya putih dibarengi awan di atas langit yang mulai bereaksi. Semua orang yang melihat fenomena ini mereka langsung saja menduga Kimo telah mendapat pencerahan. Tapi keterkejutan yang dialami Yupeng jelas berbeda guys. Alih-alih kagum kepada Kimo, dia justru penasaran tentang bagaimanakah cara Wujou untuk membuat puisi itu sampai membuat istrinya tercerahkan. Di tempat itu ternyata selain orang yang merasa senang dengan pencerahan Kimo, ada juga orang yang merasa kesal dengan pencapaiannya. Hal itu dapat dilihat dari anggota keluarga si guys. Menurutnya situasi yang terjadi pada Kimo ini tidak boleh dibiarkan. Ia pun berencana segera melaporkan kejadian ini kepada Tuan Muda Guanping untuk menyerang Kimo. Di saat yang sama Kimo kemudian bergerak terbang ke atas langit. Yupeng mengira Kimo ini bukan hanya mendapat pencerahan saja, melainkan dia juga sampai menerobos hingga esensi darah. 居然还引发了天地异象。这秦青毛。 Tapi ternyata situasi kegembiraan tidaklah bertahan lama karena tepat di saat itu terdapat sekelompok penjahat yang datang untuk melakukan kekacauan. Terlihat ada dua orang yang datang menyerang Kimo. Beruntung serangan tersebut bisa dihentikan Kinci walaupun dia juga menjadi terpental. Dan yang satunya lagi seketika menyerang dari arah belakang Kimo. Dan di sanalah Kimo akhirnya terkepung guys. Mereka mengatakan penyerangan ini bukanlah mereka yang salah, melainkan itu karena Kimo yang melakukan pencerahan di tempat yang salah. Tragedi yang terjadi di tempat ini membuat semua orang menjadi bertanya-tanya guys, kenapa di tempat ini kok ada seorang penjahat? Mereka juga tidak bisa membantunya karena kekuatan kedua orang ini yang adalah di ranah non-inet. Tapi jelas saja melihat sang istri yang kini dalam bahaya, seorang suami teladan tentu tak tinggal diam. Bisa dilihat hanya dengan satu serangan saja si Wujou mampu membantai salah satunya. Melihat ini rekan dari penjahat itu dia menjadi tak menyangka kalau Wujou ini masihlah hidup. Meski begitu tetap saja saat ini Wujou pastinya akan tewas karena ia akan mengeluarkan sebuah teknik yang sangat kuat. Tapi meski serangan itu kuat, Wujou masih bisa untuk menghindarinya. Tak menyerah akan hal itu, si penjahat dan Wujou pun akhirnya melanjutkan pertarungannya. Si penjahat dengan duduk kuinya sementara Wujou dengan pedangnya. Dia merasa tak menyangka tentang kecepatan Wujou yang sangat cepat. Wujou, 你的肩膀。Wujou, 你的速度怎么这么快？ Membuat akhirnya kekuatan Wujou itu tak lagi bisa dibendung guys. Dan alhasil Wujou pun mampu mengalahkannya. Ya, tontonan semacam ini tentu membuka mata semua orang. Bagaimana bisa Wujou yang selalu dianggap sampah ternyata bisa mengalahkan dua praktisi non-inet dengan sangat mudah. Jelas semua orang pun jadi mengira Wujou ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Setelah pertarungan selesai, Wujou kemudian menghampiri Kimo dan langsung mengajaknya pergi. Ternyata Wujou berniat mendatangi keluarga Si untuk meminta penjelasan tentang kejadian yang menimpa istrinya. Awalnya sang istri menghentikannya tapi Wujou sudah bertekad. Siapapun yang berani mencelakai istrinya maka harus menanggung akibatnya.
Di samping mereka, Qinci juga sempat memperingatkan Wuzhou, tapi dia tidaklah memperdulikannya karena Qinci merupakan putri angkat dari keluarga Xi. Alhasil tak berlama-lama lagi Wuzhou pun langsung pergi menghadap keluarga Xi. Melihat hal ini kembali, semua orang pun mulai menganggap Wuzhou ini sudahlah gila. Mereka sampai mengatakan Wuzhou tengah bermimpi karena memiliki niatan melawan keluarga Xi. Akhirnya tak membutuhkan waktu lama, mereka pun akhirnya sampai tepat di depan pintu kediaman Xi. Dan di sana Wuzhou pun seketika menebas pintu tersebut. Jelas saja dari dalam muncullah beberapa prajurit yang langsung menyerang Wuzhou. Namun kumpulan prajurit ini terlalu lemah, yakni hanya dengan sedikit gerakan saja Wuzhou mampu meratakannya. Setelah itu barulah muncul penghuni dari keluarga Xi yang sebenarnya itu adalah Guan Ping dan juga pamannya. Dia mengingatkan kalau ini adalah Linan yang memiliki sebuah peraturan, di mana Wuzhou ini telah melakukan pembantaian kepada anggota keluarga Xi. Wuzhou kemudian membalasnya dengan perlakuan keluarga Xi yang juga telah melanggar aturan. Wuzhou mengatakan kalau di perjalanan sebelum datang ke tempat ini, dia telah diserang oleh 3 orang praktisi yang berasal dari keluarga Xi. Namun ketiganya telah berhasil ia kalahkan. Jadinya karena seperti itu Wuzhou kemudian meminta penjelasan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya tadi. Keluarga Xi ini sangatlah licik guys. Alih-alih memberikan penjelasan, mereka malah memutar balikan fakta kalau sebenarnya yang harus memberikan penjelasan itu adalah Wuzhou karena telah membantai anggota keluarga Xi. Awalnya keluarga Xi masih terlihat perkasa karena mereka sangat pede bisa membantai Wuzhou. Tapi seketika nyali mereka menjadi ciut dikala melihat tindakan Wuzhou yang berjanji akan membalas kejadian pada istrinya dengan nyawa semua keluarga Xi. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.